Berdoalah dengan penuh keyakinan, kata seorang kakek pada cucu perempuannya. Tahukah kamu, kakek itu telah mengajarkan sebuah kekuatan hati dan keyakinan dalam berdoa. Konon sekalipun kita tak memiliki apapun selain doa itu sendiri, sesungguhnya kita telah memiliki segalanya. Namun tentu saja dalam berdoa harus dibarengi dengan usaha. Pada film kali ini kita akan belajar banyak tentang nilai-nilai kehidupan yang sangat berguna, khususnya di era gempuran modernisasi yang terlalu bebas seperti sekarang ini. Di samping itu, film ini tentunya bisa membuat para generasi milenial kembali bernostalgia dalam mengenang masa remaja mereka. Mengambil setting di era komunikasi surat menyurat masih mendominasi. Sementara itu, hidup dengan berpegang pada nilai-nilai mulia sebagai seorang anak merupakan hal penting yang harus para orang tua ajarkan. Di mana saat mereka dewasa, dengan kesadaran penuh, mereka akan menjaga kepercayaan dan nama baik keluarga yang telah diamanatkan. Besarnya rasa ingin tahu dan asmara terkadang menjadi momok menakutkan bagi para orang tua. Pasalnya, tak sedikit para muda-mudi yang terlalu bebas dalam pergaulan mereka. Dari film satu ini, semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, khususnya teruntuk para muda-mudi agar mereka bisa lebih memiliki prinsip kuat dalam menjaga diri sebelum menikah. Siapa bilang tanpa pertemuan cinta tak bisa tumbuh? Sesungguhnya, cinta yang paling kuat adalah cinta dalam doa. Tingkatkan ibadah dan value diri, then just leave the rest to God. Lalu film apa yang kiranya memiliki pesan moral sedalam itu? Sebelum lanjut, jangan lupa atur posisi nonton yang nyaman dan seperti biasa, camilan dan kopi. Diceritakan seorang gadis polos, baik hati, dari keluarga terpandang, memiliki sahabat pena. Baik gadis itu dan sahabat penanya sama-sama berjanji untuk saling mengenali karakter masing-masing tanpa mengungkapkan identitas. Mereka berkomunikasi dengan surat melalui PO Box yang mereka buat bersama. Hingga suatu hari, sebuah masalah pun muncul. Sebelum mereka saling mengenal, sang gadis dijodohkan dengan teman pria itu. Lantas, apakah mereka bisa bersatu? Sebuah film meloromance satu ini mengusung tema penantian. Diperankan Hrithik Roshan, Esa Doll, dan Saif Ali Khan. Film ini ditayangkan pada tahun 2002, ditulis dan disutradarai oleh Arjun Sablok. Esha adalah gadis polos dan penceria. Ia merupakan putri kesayangan di keluarganya. Kakek dan orang tuanya mengelola sebuah department store. Dalam keluarga besarnya, ia memiliki paman, bibi, dan sepupu. Keluarga Esha adalah keluarga yang harmonis dan cukup terpandang. Esha dibesarkan dengan sangat baik. Sedikitpun ia tak pernah menyia-nyiakan kepercayaan keluarganya. Ia pintar, religius, baik hati, dan juga sopan. Ia paham betul dengan tradisi-tradisi dan budayanya. Ia pandai menjaga diri dan nama baik keluarganya. Dan hal inilah yang membuat sang kakek begitu menyayangi Esha. Suatu hari, Esha tengah berdoa bersama sang kakek. Sang kakek menasehati agar Esha berdoa sungguh-sungguh dari hatinya dengan keyakinan. Mendengar nasihat sang kakek, Esha tersenyum dan menurut. Terlepas dari semua kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai anak perempuan yang selalu ia jalankan dengan sangat baik, Esha tetaplah manusia biasa. Ia mengenal seorang pemuda dan jatuh cinta. Namun, kendati demikian, Esha tetap menjaga kepercayaan keluarganya. Ia tak serta-merta melakukan apapun sesuka hatinya. Diceritakan, Esha menemukan sebuah puisi menarik di buku tahunan sekolahnya di Simla. Pada intinya, puisi tersebut tentang penantian seorang pemuda yang jatuh cinta pada cinta itu sendiri. Selain puisi, di sana ternyata juga tertulis lagu kesukaan pemuda itu. Lalu meski tak tahu siapa pemuda itu, tapi hati Esha begitu tersentuh. Menurutnya,
Puisi tersebut sangatlah indah dan seolah-olah ditujukan padanya. Lantas, ia pun menelpon stasiun radio yang selalu menyiarkan program romansa titip pesan pada pacar. Melalui telepon tanpa menyebut nama, Esha membacakan puisi itu dan request lagu kesukaan si penulis puisi. Seperti sebuah takdir. Si penulis puisi rupanya saat itu juga sedang mendengarkan acara radio tersebut. Lalu ia pun segera menelpon balik ke stasiun radio. Ia berpesan kalau gadis yang menelpon dari Simla itu masih mendengarkan acara ini. Ia ingin memberitahunya bahwa ia merasa kalau puisi itu mungkin memang untuk gadis itu. Dulu selagi menjadi siswa di sekolah Simla, ketika ia menulis puisi itu, ia tak pernah menyangka bahwa akan ada gadis yang menyukai puisinya. Singkat cerita, si penyiar pun berinisiatif untuk mempertemukan dua orang asing itu pada 12 November jam 6 sore di studio si penyiar. Sesuai waktu yang ditentukan, seorang pemuda bernama Rahul dengan antusias datang ke studio si penyiar. Ia tak sabar ingin segera bertemu dengan gadis yang menyukai puisinya. Tapi tak diduga, saat Rahul sampai, si penyiar mengabarkan bahwa gadis yang dimaksud sudah pulang. Si gadis hanya menitipkan surat untuk diberikan pada pemuda penulis puisi yang tak lain adalah Rahul. Dalam suratnya, Esha mengatakan bahwa ia tak bisa mengungkapkan identitasnya. Ia hanya mengatakan bahwa ia berasal dari kota Dehradun dan kini sedang fokus pada studinya di Simla. Meskipun jauh dari keluarga, ia tak ingin merusak kepercayaan keluarganya dengan berpacaran. Untuk itu, ia hanya ingin berteman dengan Rahul sebagai sahabat pena. Tanpa nama dan pertemuan, mereka berniat saling mengenali karakter masing-masing melalui surat. Dan saat waktunya tiba, Esha ingin memperkenalkan Rahul pada keluarganya. Akhirnya mereka pun sepakat untuk menjadi sahabat pena melalui PO Box 143. Hanya sekedar informasi, PO Box merupakan kotak surat terkunci yang disewa di kantor pos. Dan hanya orang yang punya kuncinya yang bisa mengaksesnya. Hal ini berfungsi untuk mereka yang tak ingin mempublish alamat mereka. Kembali ke cerita, beberapa tahun telah berlalu. Hubungan Rahul dan Esha sebagai sahabat pena mulai berkembang. Kini menunggu kedatangan surat menjadi hal yang paling menggembirakan bagi Rahul dan Esha. Mereka telah menjadi sahabat baik yang mulai memendam rasa cinta, saling bercerita tentang kesukaan masing-masing hingga saling bertukar hadiah. Di sisi lain, ada seorang playboy bernama Akshay. Ia merupakan sahabat baik Rahul sejak kecil. Usut punya usut, sejak kecil Rahul telah diasuh oleh ibu Akshay. Namun kepribadian mereka sangat berbeda jauh. Rahul adalah pria yang dipenuhi impian dan jujur. Sementara Akshay sangat berkebalikan dengan Rahul. Meskipun sudah dewasa, namun ia tak pernah serius menata masa depannya. Ia selalu mengandalkan power orang tuanya. Berbeda dengan Rahul yang mandiri dan sukses sebagai seorang fotografer hebat di Mumbai. Di lain hari, Akshay telah membuat masalah besar di rumahnya. Pacarnya yang bernama Nita datang ke rumah bersama keluarga besar untuk membicarakan pernikahan mereka. Namun, Akshay yang masih ingin melajang dan menikmati hidup mencoba untuk menakut-nakuti Nita. Ia berbohong. Ia berbohong bahwa orang tuanya akan bersikap kasar pada Nita setelah mereka menikah. Untuk itu, ia memohon agar Nita membujuk keluarganya menunda pernikahan mereka. Alih-alih menuruti kemauan Akshay, Nita sungguh ingin putus dengannya. Bagaimanapun juga, Nita bukanlah wanita polos yang bisa dibohongi dengan mudah. Ia tahu itu hanya alasan Akshay karena tak ingin menikahinya. Setelah peristiwa itu, kedua orang tua Akshay marah besar dan mulai fokus untuk mengatur perjodohan Akshay. Sementara itu, Esha dan Rahul masih saling berkirim surat.
Hingga suatu hari, Esha berniat membantu promosi departemen store kakeknya. Untuk itu, ia hendak membuat banner dan video promosi untuk iklan. Di sini, ia pun mencoba menghubungi nomor fotografer yang direkomendasikan. Jodoh tak lari kemana. Secara kebetulan, fotografer yang dihubungi Esha adalah Rahul. Untuk pertama kalinya tanpa mereka tahu, mereka saling berkomunikasi melalui telepon. Bahkan, Esha juga memperkenalkan dirinya. Awalnya, Rahul hendak menerima tawaran itu. Namun, saat Esha mengatakan lokasi pemotretannya di Dehradun, Rahul sempat berpikir sejenak, lalu menolaknya. Ia mengatakan bahwa ia telah membuat janji dengan seseorang untuk tidak datang ke Dehradun sebelum waktunya. Rupanya itu adalah janji yang dibuat Rahul pada Esha sebagai sahabat penanya. Masih di hari yang sama, rupanya orang tua Aksai adalah teman dari bibi Esha. Usut punya usut, mereka ingin menjodohkan Aksai dengan Esha. Mengetahui hal ini, awalnya Aksai menolak. Namun setelah didesak orang tuanya, ia mempercayakan perjodohannya pada Rahul. Jika Rahul setuju, maka ia akan setuju. Sementara itu, Rahul yang menyadari Esha yang menelpon di hari itu adalah Esha yang sama yang akan dijodohkan dengan Aksai. Rahul pun memutuskan menerima tawaran Esha sebagai fotografer di Dehradun, sekalian untuk memeriksa latar belakang dan kepribadian gadis itu. Setibanya di Dehradun, Rahul disambut hangat oleh keluarga Esha. Dan dengan kepribadian Rahul yang penceria dan ramah, ia segera akrab dengan Esha dan keluarganya. Di saat bersamaan, Rea selaku sahabat Esha datang membawakan kado dari sahabat pena Esha. Hari itu, ternyata Esha mendapatkan hadiah sebuah miniatur pesawat dan sepucuk surat dari sahabat penanya. Dalam surat itu, Rahul memberitahu Esha bahwa dirinya seolah-olah bisa merasakan kehadiran Esha. Mengetahui hal itu, hati Esha semakin berbunga-bunga. Meski hanya melalui tulisan dan tanpa identitas, ikatan hati keduanya semakin dalam melalui surat menyurat. Dan tanpa mereka sadari, sebenarnya setiap hari mereka telah bertemu untuk membicarakan pekerjaan. Baik Rahul dan Esha masih belum menyadari identitas masing-masing. Mereka terhanyut dalam hubungan romantis lewat surat sebagai sahabat pena. Diceritakan, meskipun dalam kehidupan nyata, Rahul dan Esha telah menjadi rekan kerja dan bahkan teman, mereka berdua tetap menjaga hati untuk sahabat pena. Suatu hari, model video promosi tak bisa datang. Akhirnya, Esha dan Rahul menjadi penggantinya. Dalam situasi mendesak, sang sutradara langsung memilih mereka karena terlihat serasi. Sementara itu, chemistry Rahul dan Esha juga sangat baik. Selama beberapa minggu menghabiskan waktu bersama, Esha dan Rahul telah menjadi teman baik. Tanpa mereka sadari, nampak jiwa mereka telah saling mengenali satu sama lain. Singkat cerita, pembuatan video promosi telah selesai. Dan di hari pemutaran video, semua orang mengucapkan selamat pada Esha karena video promosi sukses besar. Bahkan sang kakek sampai terharu saat memberikan pidato singkatnya. Tanpa ia sadari, cucu cantiknya kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa yang hebat. Dalam hal ini, ia pun berniat menjodohkan Esha dengan putra dari teman bibi Esha, Aksai. Seusai pemutaran video promosi, hatinya masih berbunga-bunga. Nampak ia menerima surat yang diantarnya dari sahabat penanya. Esha begitu senang ketika Rahul atau sahabat penanya menulis dalam suratnya bahwa pria itu merasakan kehadiran Esha di sampingnya. Dan jika kau merasakan hal yang sama, maka berbaliklah dan kau akan bisa melihatku, tulis Rahul dalam suratnya. Seketika Esha pun berbalik dan seperti sebuah ikatan takdir. Saat ia berbalik, Rahul telah berdiri di belakangnya. Esha hanya terkejut, tapi tak pernah menduga bahwa sahabat penanya adalah Rahul. Sementara Rahul juga tak pernah menduga bahwa sahabat penanya adalah Esha.
Di sini, Rahul memberitahu Esha bahwa kakek memanggilnya. Esha pun menuju kakeknya masih dengan hati yang berbunga-bunga. Namun, saat mengetahui bahwa sang kakek menjodohkannya dengan Aksai, Esha pun langsung berlari menemui Rea dan meminta saran. Rea menyarankan agar Esha minta bantuan Rahul. Bagaimanapun juga, Rahul juga dari Mumbai. Alangkah baiknya jika Rahul mencari tahu tentang sahabat pena Esha. Setelah itu, mempertemukan sahabat penanya itu dengan keluarga Esha. Awalnya Esha ragu, mungkinkah Rahul bisa dipercaya. Namun, saat Rea mendesaknya bahwa selama ini Rahul sudah begitu dekat dengan Esha sebagai teman, mereka bahkan saling bertemu. Lalu apa alasan Esha tak bisa percaya pada Rahul? Padahal Esha bisa begitu percaya pada sahabat penanya yang tak pernah ditemuinya. Mendengar hal itu, Esha langsung bergegas ke penginapan Rahul. Tapi begitu sampai di tempat, ia sangat marah dan kecewa pada Rahul. Ia mendengar Aksai berbicara lewat telepon tentang bantuan Rahul memeriksa latar belakang Esha. Mengetahui bahwa Rahul adalah mata-mata yang dikirim Aksai, Esha mengurungkan niatnya untuk minta tolong pada pria itu tentang sahabat penanya. Sebagai seorang teman, Esha merasa telah ditipu. Tak ada pilihan lain, Esha lantas jujur pada kakeknya. Ia memohon agar kakeknya bersedia menemui sahabat penanya. Awalnya sang kakek keberatan, karena Esha tak tahu apapun tentang latar belakang sahabat penanya itu. Tapi pada akhirnya, sang kakek setuju saat Esha berkata seperti yang pernah diajarkan kakeknya, bahwa ia mempercayai sahabat penanya dengan hatinya. Keesokan harinya, Esha pun langsung menulis surat. Dalam surat itu, ia mengungkapkan identitasnya dan ingin memperkenalkan sahabat penanya itu pada sang kakek sebagai pemuda pilihannya. Lantas, Esha mengajak sahabat penanya itu untuk bertemu pada 28 Juli jam 4 sore di sebuah restoran di Dehradun. Singkat cerita, pada tanggal yang ditentukan, Esha dan kakeknya telah menunggu. Namun, pertemuan itu gagal. Ternyata, kedatangan surat itu pada Rahul mengalami keterlambatan. Di sisi lain, bukannya sahabat pena Esha yang datang, tapi malah Bibi Maya yang datang. Ia datang bersama Aksai dan keluarganya, dengan niatan ingin memperkenalkan kedua keluarga. Sejak pertemuan itu, sang kakek meminta agar Esha menerima Aksai. Mendengar permintaan sang kakek yang begitu tulus, Esha pun tak bisa menolak. Akhirnya ia menuruti permintaan sang kakek. Diceritakan pernikahan Aksai dan Esha dijadwalkan 6 bulan lagi. Aksai yang terlanjur jatuh cinta pada Esha berniat mengikat Esha dengan pertunangan. Lalu di hari pertunangan, masalah baru bagi Esha. Setelah memutuskan untuk menerima Aksai, sahabat penanya ingin mengajaknya bertemu. Dalam surat itu, sahabat penanya menuliskan bahwa ia belum menerima surat dari Esha dalam beberapa waktu. Dari sini Esha yakin bahwa suratnya belum sampai. Esha sangat antusias ingin menemui sahabat penanya. Malam itu, sebelum acara pertunangan dimulai, Esha menyelinap keluar untuk menemui sahabat penanya di tempat yang telah dituliskan dalam surat. Dan untuk saling mengenali, masing-masing harus membawa hadiahnya. Esha membawa miniatur pesawat dari Rahul, sementara Rahul membawa boneka kecil dari Esha. Singkat cerita, keduanya sangat antusias untuk bertemu. Namun, semua berubah saat dari kejauhan, Rahul melihat Esha membawa miniatur pesawat kecil darinya. Dalam sekejap, dunia pria itu telah runtuh. Ia baru sadar bahwa selama ini, sahabat pena sekaligus wanita yang ia cintai ada di sampingnya. Namun, kenyataan menghantamnya, karena wanita ini juga calon istri sahabat baiknya. Akhirnya, Rahul mengurungkan niatnya untuk menemui Esha. Ia hanya memperhatikan Esha yang sedang duduk sendirian menunggunya dari kejauhan. Di sisi lain, beberapa saat senyuman masih menghiasi wajah Esha, sebelum akhirnya berubah menjadi kesedihan.
Dan entah bagaimana, tiba-tiba boneka pemberiannya untuk Rahul dikembalikan tepat di sebelahnya. Namun, Esha tak sempat melihat siapa yang menaruhnya di sana. Seketika Esha pun sadar bahwa hal ini mengisyaratkan perpisahan. Lantas, ia langsung berlari untuk mencoba mencari sahabat penanya itu. Tapi sayang, itu mustahil. Karena rupanya, sejak kecil, Rahul selalu mengalah untuk Akshay. Dan sekarang, ia tak mungkin tiba-tiba mengaku bahwa ia mencintai Esha. Dan akhirnya, meski diliputi kesedihan, malam itu Esha tetap bertunangan dengan Akshay. Hari demi hari, Esha dan Akshay berusaha untuk saling mengenali satu sama lain. Namun, nampak keduanya tak memiliki chemistry apapun. Meski Akshay mengatakan bahwa ia mencintai Esha, tapi Esha sama sekali tak memiliki perasaan apapun untuk Akshay. Konon jika seseorang mencintaimu, maka mereka tak akan merubahmu seperti yang mereka mau. Mereka akan mencintaimu apa adanya. Namun tidak dengan Akshay. Ia selalu berusaha untuk merubah Esha menurut versinya. Suatu hari, di sebuah pesta yang dihadiri oleh keluarga Akshay dan Esha, Akshay meminta Esha memakai gaun mini di pesta tersebut. Padahal Esha merasa tak nyaman dengan gaun itu karena terlalu pendek. Hari itu pun, ia dijemput Rahul karena Akshay sedang dalam masalah. Saat melihat Esha dengan sekali lihat, Rahul langsung tahu bahwa Esha tak nyaman mengenakan gaun itu. Tapi sungguh ia tak tahu harus berbuat apa. Cinta Rahul pada Esha sangatlah tulus. Tapi hal itu disadari Esha sebagai ketulusan Rahul pada sahabat. Ketika itu, di perjalanan menuju pesta, Esha sempat digoda oleh beberapa berandalan hingga membuatnya menangis. Melihat itu, Rahul langsung putar balik untuk menghajar preman-preman itu. Mengetahui ketulusan Rahul, Esha kembali menerima Rahul sebagai sahabatnya. Bahkan saat di pesta, sekali lagi dengan begitu sopan, Rahul membantu Esha. Menjelang hari pernikahan, Esha menyadari bahwa cinta Akshay tidaklah tulus. Ia ingin agar Akshay membatalkan perjodohan mereka. Namun Akshay menolak. Ia bersikeras ingin tahu alasan Esha ingin membatalkan pernikahannya. Akhirnya Esha mengaku bahwa ia tak mencintai Akshay. Ia telah mencintai sahabat penanya sejak lama. Di sisi lain, Akshay merasa alasan Esha hanya dibuat-buat. Menyadari hal ini, Akshay bersedia membatalkan pernikahan mereka dengan syarat Esha memperkenalkan sahabat penanya itu. Lain di bibir, lain di hati. Akshay minta tolong pada Rahul untuk mengaku sebagai sahabat pena Esha dan mengakui bahwa ia tak mencintai Esha. Mendengar hal ini, Rahul semakin tersiksa dengan perasaannya sendiri. Pasalnya, ia baru saja membaca surat Esha yang mengajaknya bertemu pada tanggal 28 Juli. Dan sekarang Akshay memintanya untuk mengatakan bahwa ia tak mencintai Esha. Mulai dari sini, Rahul tak bisa melakukan permintaan Akshay terkait Esha lagi. Tapi Akshay terus memohon hingga Rahul luluh dan membantunya sekali lagi. Cinta tak meminta banyak, terkadang cukup tahu bahwa ia ada. Begitulah yang Esha harapkan saat sahabat penanya menelpon dan mengatakan tak mencintainya. Setidaknya Esha hanya ingin tahu siapa sebenarnya sahabat penanya selama ini. Dan di seberang telepon, Rahul berusaha mengendalikan kesedihannya saat Esha menanyakan siapa namanya. Pasalnya ia tak bisa memberitahu Esha, meski hatinya sangat ingin mengatakan yang sebenarnya. Lantas, Rahul hanya mengatakan bahwa namanya cukup familiar dan Esha tahu nama itu. Setelahnya, Rahul pun mengakhiri panggilannya, meninggalkan Esha yang sedang menangis. Singkat cerita, saat hari pernikahan Esha dan Akshay, Rahul pergi ke luar negeri. Ia tinggal di sana selama 4 tahun. Ia juga memutuskan hubungannya dengan semua orang termasuk Akshay. Suatu hari, Rahul mengadakan pameran foto di sebuah mall di Mumbai. Tiba-tiba saja seorang anak kecil memeluknya dari belakang. Ia terkejut saat tahu bahwa ayah anak itu adalah Akshay dan nama anak itu adalah Rahul.
Akhirnya setelah 4 tahun, dua sahabat baik itu bertemu kembali. Mereka pun saling berbincang. Dan di tengah perbincangan, tiba-tiba anak Aksai memanggil ibunya. Hati Rahul begitu hancur seketika. Dalam keraguan, ia perlahan menoleh ke belakang. Dan untuk kedua kalinya, ia terkejut karena istri Aksai adalah Tania. Aksai pun memberitahu Rahul bahwa ia tak bisa menikahi Esha, karena di mata Esha tak pernah ada Aksai. Beberapa saat, Aksai tertegun saat melihat semua model di pameran foto Rahul adalah Esha. Dari sini, Aksai baru menyadari bahwa Rahul adalah sahabat pena Esha. Ia pun merasa bersalah dan meminta maaf karena selama ini tak tahu apapun. Konon cinta sejati akan datang di waktu yang tepat. Rahul pun bergegas ke Dehradun untuk menemui Esha. Awalnya ia sempat putus asa karena melihat perayaan pernikahan di rumah Esha. Tapi tiba-tiba Esha datang mengejutkannya. Rupanya itu bukanlah pernikahan Esha. Melihat Esha, Rahul tersenyum lega sambil menunjukkan hadiah boneka dari Esha yang seharusnya ia tunjukkan sejak awal di hari pertunangan Esha dengan Aksai 4 tahun lalu. Melihat boneka itu, Esha langsung menyadari bahwa Rahul adalah sahabat penanya. Rupanya, selama ini Esha terus yakin bahwa suatu hari sahabat penanya akan datang menemuinya. Hal ini lantaran ia mencintai dan mempercayai pilihannya dengan hatinya. Ikatan hati antara Esha dan Rahul amatlah kuat. Mereka saling mencintai meski tak pernah bertemu. Konon mencintai tanpa pertemuan adalah bukti cinta yang paling tulus dari hati. Cukup dengan mendoakan dan mengetahui bahwa yang kita cintai baik-baik saja, terkadang itu sudah lebih dari cukup.